Sudah ada ngapain ya? Menyanyikan lagu Wajib Nasional. Kita menyanyikan lagu hari ini lagu Garuda. Siapa Trijan mungkinnya? Nah, Bapak Ibu, silakan maju juga ya. Berdiri. Ya, mulai. Bapak mau ngecek kehadiran kalian. Tiara, Nadia, Dejan, Julia, Kevin, Zaki, mana yang ini? Nurandina, Ayu, Papira, Rima, Maitri, Jelika. Mana Jelika? Kenapa tambah itu? Kalian tahu kita sekarang lagi berperang melawan, maka dari jarak kita dibatasi, perangan ini cuma bisa menampung sebanyak 12 orang. Kita pelajar harus pakai masker. Susah nampaknya. Biasakan ya, kita harus terbiasa dengan pola gaya hidup baru. Jangan menyerah. Bikinlah keadaan itu menyerah sama kita. Jadi kita harus semangat untuk melawan, merubah keadaan sulit menjadi mudah. Kita nih apa? Ini ya. Ngerti? Oke. Bapak lanjutkan ya. Kita kemarin telah belajar tentang apa? Tentang apa materi minggu kemarin? Tentang kebangkitan nasional tahun 1900. Apa itu kebangkitan nasional? Ada yang tahu? Apa itu kebangkitan nasional? Kata-katanya bangkit, bangkit, bangun, bergerak, ada lagi, maju, berdiri. Kalau nasional? Ya sudah pintar semua. Oke, untuk kita semua. Kalian masih ingat materi yang kemarin? Kebangkitan siapa yang ingin menyambungkan apa itu makna kebangkitan nasional secara utuh? Siapa yang minta? Siapa Rima?
Ini kalau benar kalau mati nilai ya. Ya, kami upload dulu, terima, benar sekali. Semalam belajar ini? Ya. Rajin, kalau pengen pintar harus rajin. Materi kita hari ini tentang apa? Kalau kemarin tentang kebangkitan dan karang tahun 1908, kalau sekarang tentang Sumpah Pemuda. Ada yang sudah baca materi Sumpah Pemuda? Apa itu Sumpah Pemuda? Apa tadi? Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diucapkan para pemuda. Sumpah Pemuda adalah sumpah yang diucapkan oleh para pemuda. Boleh, saya boleh sebut tadi. Zaki sudah baca buku taktiknya di rumah. Baiklah anak-anak, kita hari ini belajar tentang Sumpah Pemuda. Tadi sudah disinggung oleh Zaki mengenai Sumpah Pemuda secara umum. Nanti kita bahas secara detail. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Nanti Pak share ke kalian pokok ini. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4. Yang pertama, makna Sumpah Pemuda. Yang kedua, arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Yang keempat, permasalahan pemuda sekarang dan solusi cerdas untuk mengatasi masalah tersebut. Dapat ya? Sumpah Pemuda itu kata tadi janji pemuda yang diucapkan oleh kelompok pemuda. Nama ini sumpah itu ada ikrar, ada komitmen, ada janji. Jadi Sumpah Pemuda itu janji setia yang diucapkan oleh kelompok pemuda yang terdiri dari berbagai daerah. Ada yang Ambon, yang Minasa, yang Java, yang Sumatera. Yang itu artinya pemuda, ya. Harus pahami ya. Itu kalau secara teori ikrar setia dan cita banyak kepada bangsa Indonesia diucapkan oleh kaum pemuda pada 28 Oktober 1928 di Jakarta. Ya. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Itu arti dan makna Sumpah Pemuda. Janji, ikrar, komitmen yang diucapkan oleh kelompok pemuda. Apa janjinya? Ada 3 janjinya. Yang pertama, kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Kami putra putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa negara, mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami putra putri Indonesia menunjuk bahasa persatuan bahasa satu bangsa, satu tanah air, satu nusa, satu bahasa. Arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu sebelum pakainya Sumpah Pemuda, perjuangan itu bersifat daerah. Dengan lahirnya Sumpah Pemuda, perjuangan daerah tadi berubah menjadi apa itu nasional? Maunya tidak
arti pentingnya, menjadi tonggak sejarah perjuangan yang bersifat nasional. Babak baru bagi perjuangan Indonesia, bangsa Indonesia yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Itu arti pentingnya. Di mana lahirnya Sumpah Pemuda, perjuangan yang bersifat lokal daerah tadi berubah menjadi nasional. Mereka tak sadar, oh kita ini satu. Sama 3 kali yang di kelas ini. Bermacam-macam suku bangsa. Sejarah asalnya dari mana sejarah? Kayu, Prima, Palembang, Nur Aziza, Oki, beda daerahnya. Adatnya beda, tapi kita satu. Disatukan apa? Disatukan oleh satu sekolah yang sama apa? SMP Harapan Masa Depan yang Cerah. Satu kelas yang sama apa? Kelas 9. Satu daerah yang sama apa? Daerahmu. Satu ya bangsa yang sama, bangsa Indonesia. Bisa dipahami? Ada tanya? Bisa dipahami? Makna dan arti penting Sumpah Pemuda bagi perjuangan pergerakan kemerdekaan. Arti dan makna Sumpah Pemuda dan perjuangan dua ya. Di masa dua lagi, yang ketiga nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda. Cek ya. Pertama ada nilai cinta tanah air dan bangsa. Pasti, kenapa? Ikrarnya kan tiga ikrar. Satu bangsa Indonesia, satu sumpah tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia. Sudah pasti kita cinta tanah air dan bangsa, dan itu harus. Bagaimana wujudnya Pak di sekolah? Raja dengan siapa suruh di Raja? Kalau di sekolah, kalau di rumah, orang tua. Ya, sudah benar semua. Kalau di masyarakat, membuang sampah pada tempatnya bisa. Ikut gotong royong. Apalagi? Ikut diskon. Apalagi? Pokoknya ya. Contohnya, banyak. Kalian sudah tahu contohnya? Kalau ada kegiatan itu silakan join, ikut ya. Jangan jadi pemuda yang malas. Ingat kata Bung Karno, berikan aku 10 orang tua, maka aku akan mencabut baru dari kami. Berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang. Pemuda yang mana dulu? Pemuda yang tangguh, rajin, yang pintar, baik, mandiri. Bukan pemuda yang alay, berbanyak kemahiran di sosial media. Pak pernah baca di sosial media itu, berikan aku 10 pemuda yang alay, maka aku akan membentuk boyband spread. Ya, jangan sampai begitu. Silakan kalian ikuti perubahan, tapi ingat saring dan pinter. Perubahan itu yang positif ya. Terus persatuan, sudah pada Pak Tingun tadi persatuan, bahwa kita itu satu, bineka tunggal ika. Berbeda-beda tetap satu. Beda latar belakang ada dari Kayu, Oki, Palembang, Medan. Jadi kita dari Medan kan? Tapi kita tetap satu. Yang pertama satu sekolah, satu tempat
tertinggal. Satu orang, satu bangsa dan satu negara. Jangan saling mengejek, saling bully. Itu tidak baik. Kalau kalian melakukan itu, siap-siap berurusan dengan pihak yang berwajib. Hati-hati bersosial media. Jangan main-main ya. Jangan bikin status menghina suku lain, menghina teman, ya. Ujaran kebencian, ya. Itu nggak boleh. Kalau itu kalian langgar, maka siap-siap berurusan dengan pihak wajib. Bisa kalian ya, paham ya? Kalian Pak Yakin punya sosial media, WA, Facebook, Twitter, IG, yang baru. Terus mengutamakan kepentingan bangsa. Apa itu bangsa? Apa? Itu silakan berarti. Ikut serta dalam aksi bela negara. Ikut serta dalam aksi bela negara. Wah, itu betul berarti. Ini mana yang siswa aktif Pak Cempreng yang di asing Bapak ini? Semuanya dinilai. Kalau asing Bapak itu jangan sakit di gigi. Kalian harus aktif supaya pintar, supaya tidak masuk. Bangsa itu bisa diartikan secara luas kumpulan orang-orang yang mempunyai perasaan nasib yang sama. Bisa juga mengutamakan masyarakat ini mengutamakan kepentingan orang banyak, orang secara umum. Apa contoh real dalam kehidupan sehari-hari? Apa contoh real? Gotong royong. Ada yang lain? Mengutamakan kepentingan orang banyak. Gotong royong boleh. Yang lain? Pak contohnya, ini Pak Opsi gambaran. Bisa, kamu mau pergi ke sekolah, pas di tengah jalan, kamu melihat seorang kakek-kakek yang mengalami ban motornya bocor, atau katakanlah mengalami kecelakaan motor. Apa yang harus kamu lakukan? Apa? Itu menolong dengan cara menolongnya itu bisa dikatakan mengutamakan kepentingan orang banyak. Bisa. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Coba Bapak minta kalian memberikan contohnya kepada Bapak. Coba tidak. Akan ke rumah teman yang sedang sakit. Boleh. Ada yang lain? Misalnya Nur Aziza di pada hari itu ada jadwal bermain voli. Berhubung ada kawannya sakit, kurang enak badan, dia membatalkan rencananya main voli, terus menyusul menyangkut tadi. Boleh. Boleh seperti itu. Itu apa tuh? Oh, apa yang lain? Mengutamakan kepentingan bangsa. Siapa? Rima. Jadi dulu ya. Coba Rima. Apa? Oh, mulia sekali sifatnya Rima. Itu apa untuk Rima ya? Contohnya gimana? Contohnya Rima. Rima pengen beli apa? Terus menyumbangnya berapa? Apa contohnya ini?
beli handphone, beli baju baru, lebaran, bisa. Beli apa? Tak baru. Terus ada keluarga teman yang meninggal. Terus imam mengatakan rencananya mau beli baju atau bisa tadi. Bisa dikatakan dengan orang banyak? Bisa. Kita boleh. Jadi kalian sudah tahu cara contoh yang nyata mengutamakan kepentingan orang. Artinya apa? Kita mengabaikan kepentingan pribadi kita dan mendahulukan kepentingan orang lain. Itu sederhana. Paham ya? Misalkan temanmu tidak punya pena, sementara penamu cuma satu, tapi kamu punya uang untuk beli pena lain. Temanmu tadi tidak punya pena dan tidak punya uang, apa yang kamu lakukan? Iya, nanti apa dulu kalian semua sudah pintar ya. Memberikan pena yang ada itu teman, atau lebih mulia lagi memberikan teman tersebut pena apa? Itu namanya setia. Ya kan? Paham ya? Terus katanya ada semangat persaudaraan dan meningkatkan gotong royong dan kerjasama. Tadi ya, sudah kalian singgung tadi gotong royong. Katanya nyatanya gotong royong itu bakti sosial. Kalau kita di UKM ada istilahnya GINGU. Apa itu GINGU? General on Duty. Pergantian secara umum. Kalau orang yang kurang sehat, kurang baik, berbahaya, kita ambil, kita amankan. Paham ya? Dapat menerima dan menghargai perbedaan. Kita harus ada apa tadi? Jangan beranggapan suku kalian yang paling baik. Jangan beranggapan pendapat kalian sendiri yang paling benar. Itu tidak baik. Hargailah berbeda. Kita bineka tunggal berbeda-beda tetap satu. Dalam hal ini berbeda latar belakang. Ada yang dari daerah Riau, Kayu, Lembang, Jambi, Medan, Mukut. Jangan dia mentang-mentangnya dari Mukut. Aku ini warga Mukut. Aku yang berkuasa di sini. Lu mau apa? Lu mau pikir? Gak boleh. Ya, itu contoh yang tidak Pak. Terpahami ya? Ada tanya? Paham ya? Bisa dipahami ya? Kalau bisa dipahami, kita selanjutnya permasalahan pemuda di masa sekarang dan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemarin sudah Bapak bikin kelompok, silakan buat kelompoknya. Ini langkah yang harus kita lakukan. Kalian dibikin kelompok, dibagi masalah, turunannya, terus mengembangkan, menjadikan hasil, terus menganalisa dan mengikuti proses penyelesaian masalah yang kalian bikin. Kelompoknya sudah Bapak bikin ya. Sekarang Bapak tampilkan masalahnya. Kelompoknya ada 3 kelompok, 1, 2, dan 3. Ini masalahnya. Masalahnya ada 3. Kurangan urutan kelompoknya ya.
Kelompok 1 bahas tentang tawuran, kelompok 2 tentang pergaulan bebas, kelompok 3 tentang ini gambarnya. Kemarin rekam videonya Bapak sampaikan dulu untuk kalian. Ini tugasnya. Tugasnya yang pertama, deskripsikan secara rinci kasus yang terdapat gambar. Satu tadi tentang tawuran, kedua tentang pergaulan bebas, ketiga tentang apa itu deskripsi? Gambarkan. Apa itu tawuran? Kenapa bisa menjadi tawuran? Terus kalian juga dituntut untuk menganalisis penyebab tawuran, masalah tersebut, tawuran, pergaulan bebas, pergaulan. Yang ketiga, mengapa permasalahan tersebut sering terjadi di kalangan pemuda? Yang depan, sebagai pelajar, apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam gambar tersebut? Dari 3 permasalahan tadi, masing-masing kelompok menyelesaikan satu permasalahan. Satu tadi kelompok tentang tawuran, 2 tentang pergaulan bebas, 3 tentang pergaulan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk kalian diskusi, silakan diskusi, cari jawabannya. Nanti perwakilan kelompok presentasi ke depan. Belum baik ya. Satu maju di depan, duduk. Presentasi yang lain mengamati. Silakan. Kalau ada pertanyaan, Pak kasih 3 menit untuk kalian menyelesaikan. Jika ada kesalahan, silakan bertanya sama Bapak. Ya. Gantikan dia gantikan rasa dengan kelompok 3. Ya. Bapak kasih waktu 3 menit ya. Boleh. Jangan jaga jarak. Nah, jangan kasih jaga jarak. Jangan terlalu dekat. Kalau ada pengalaman silakan. Gambarkan, deskripsi itu artinya gambarkan tawuran itu apa, terus apa faktor penyebabnya, terus mengapa ini sering terjadi. Yang keempat, sebagai pelajar, solusi apa yang kalian tawarkan untuk mengatasi masalah tersebut. Ditulis apa ide kalian, ditulis ya.
penyuluhan lagi silakan kalian bacakan. Jika ada permasalahan silakan tanyakan sama Bapak ya. Pak. Permisi Pak, mana kepala sekolah Pak Willy? Tunggu ibu bentar ya. Bu, tunggu bentar. Tunggu bentar. Apa? Majunya berkelompok. Ya. Yang dari itu semua majunya satu orang saja boleh, per kelompok boleh, tapi tetap jaga jarak ya, walaupun masing-masing. Kelompok tadi sudah selesai. Silakan kelompok satu bawa mejanya, bawa kursinya aja mejanya Ustaz. Kasih jarak. Boleh perwakilan 2 orang atau 4 orang yang maju semua. Iya, silakan bawa meja. Yang lain hindari ya, hindari tanggapi. Siapa yang jadi moderator? Ada yang di moderator, ada yang di tutorial. Sama moderator. Dejan, kamu lagi nanti harus bisa. Dejan moderator, pemengkala atau yang menyampaikan dan diskusinya, ya. Yang lain sebagainya, Bang. Bapak, kalau ada temannya yang jawab pertanyaan, ya, jangan. Silakan Dejan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan menyampaikan aksi permasalahan saran yang dipermudah cara.
Bisa jadi moderator sini ya. Pak ajarkan ke sini. Tapi kan yang lain juga ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya. Hasil diskusinya akan disampaikan oleh saudari Tiara. Oleh saudari Tiara, waktu tempat di silakan. Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 1. Perkenalan diri dulu. Saya pakai moderator namanya Dejan. Saya sebagai moderator yang bernama Dejan. Sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya yang bernama Tapi kan yang Tiara. Dan sebelah kirinya Regina dia, sebelahnya lagi Pari. Dan di sini yang akan disampaikan oleh saudari Tiara. Silakan. Silakan Tiara. Sampaikan aja dulu ini. Tanyaan jawab. Iya. Baca, dibaca. Persoalan yang dibaca, jawaban kalian dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus punya diri ya. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Menurut saya, yang menyebabkan terjadinya Menurut kami, karena kalian kelompok. menurut kami, yang menyebabkan terjadinya tawuran adalah hubungan tak baik antar sekolah. Sehingga saat tawuran ini menyebabkan pembentukan. Tiga, kenapa permasalahan tersebut terjadi di kalangan masyarakat? Karena dipengaruhi oleh hal negatif di lingkungan sekitar seperti melihat kekerasan di lingkungan. 4. Sebagai pelajar, apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat di dalam gambar tersebut? Solusi yang dapat kami lakukan adalah melakukan hal positif yang bisa merubah orang yang sering tawuran, yaitu menasihatinya, memberinya, membantu sama, saling menghormati dan saling menyayangi satu sama lain. Dengan begitu menciptakan masalah dan buat baik pada semua dan bisa berperan lebih baik. Dan terima kasih. Moderator lagi ngomong. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kelompok lain, Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain? sudah jelas? Apakah sudah jelas? Sudah sependapat dengan kelompok 1. Ada yang beda pendapat? Silakan tanggapi. Kalau beda, bersuara ya. Ini power nilai. Dan nilai terakhir keaktifan kalian dapat nilai. Semuanya dapat nilai. Tidak ada yang tidak dinilai. Yang ngomong, yang jawab, yang jadi moderator, yang jadi pembicara, dapat nih. Yang bertanya, dapat nih. Silakan, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, udah cukupkan. Bila ada pertanyaan lagi, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, plus untuk kelompok 1 ya. Biarlah untuk kalian di sini. Nanti kalian tidak tukaran dengan yang mau. Silakan sampai yang mau selanjutnya kelompok 2. Tentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang jadi pemasalah. Kelompok lain harus aktif untuk bertanya jika pernyataannya berbeda dengan yang disampaikan oleh kelompok yang lain.
Ya, perhatikan, yang lain perhatikan. Jangan ada diskusi dalam diskusi. Fokus ke depan. Hargai yang di luar. Manusia yang lagi presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mbak Reza. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang akan membahas tentang pergaulan bebas. Yang akan dijelaskan oleh saudara. Waktu yang lagi perkenalkan. Bagi saya sebagai pembicara ada berarti kenalan semua. Oke, lanjutkan. Oke, di sebelah saya ini ada kelompok yang sebagai pemakalannya yaitu Zaki, Ayu, dan Muhammad Yakni. Yang akan dijelaskan oleh saudara kami yaitu Zaki kepada Zaki. Tidak sempat kami persilakan. Perkenalkan, nama saya Bakti sebagai pemakalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permasalahan pemuda di masa sekarang. Deskripsikan secara rinci kasus yang terdapat dalam gambar. Kasus yang terdapat dalam gambar: obat-obatan terlarang, minuman keras, narkoba, pelecehan, seks atau seks bebas. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Berikan alasan. 1. Pembulian. Pembulian ada 2, sama fisik dan mental. 2. Kekurangan perhatian dari orang tua. Sibuk terhadap pekerjaan, sibuk terhadap media sosial atau teknologi. 3. Pengaruh lingkungan. Teman-teman yang kurang baik dan pengaruh perkembangan yang terlalu cepat. Berikan alasan. Alasannya ialah depresi seorang anak yang menyebabkan dia melakukan hal-hal yang kurang baik dan kurangnya perhatian dari orang tua. 3. Mengapa permasalahan tersebut sering terjadi di kalangan pemuda? Karena pada dasarnya seorang pemuda itu kurang memiliki pemikiran dan wawasan yang luas. 4. Sebagai pelajar, apa solusi yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah yang terdapat dalam gambar tersebut? Pertama, lebih sering mendekatkan diri pada Tuhan dan memperbanyak ibadah. 2. Lebih banyak berpikir positif. 3. Mengurangi melakukan perbuatan yang tidak baik atau benar. Dan 4. Memilih pergaulan yang benar. Sekian dari saya. Dari diskusi kami dan penjelasan yang kami berikan, apakah ada yang ditanyakan? Berapa nomor lain? Apakah sudah berpendapat apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang apa penyebab permasalahan tentang pergaulan bebas dan solusi yang ditawarkan oleh kelompok 2? Kalau kalian kurang berpendapat ada pernyataan yang berbeda, silakan sampaikan di kelompok 2. Kalau tidak ada, silakan duduk penonton. Jika tidak ada pertanyaan atau pendapat dari teman-teman,
Bapak ingatkan ya, kemarin atau setelah yang lalu, Bapak sudah ajarkan bagaimana kalian untuk memiliki ability to asking, kemampuan untuk bertanya. You must make a question, top question. Harus pertanyaan what? Pak, kelompok kedua, ada rata ngomong dengan sangat saya kurang mendapat kelompok kalian. Menurut kami, kelompok kami, permasalahan itu terjadi karena 1, 2, 3, 4, 5. Tidak mungkin pemikirannya sama. Kalian harus kritis. Begitu kelompok yang lain maju, perhatikan penyebabnya menurut kelompok ini pergaulan bebas tadi apa? Yang pertama, katanya kurang perhatian orang tua, orang tua yang kalau bekerja, kemudian menurut kelompok ini kalian punya apa yang lain? Pak, menurut saya pergaulan remaja itu pergaulan bebas itu penyebabnya kekurangannya atau penyebabnya masalahnya kurangnya iman dan takwa di kalangan pemuda. Boleh, Pak, saya tadi ini menamakan untuk kelompok kedua. Boleh. Mari kita berpikir untuk kritis ya. Biasakan untuk berpikir kritis. Paham anak? Nah ini dinilai. Kalian tuntut untuk aktif, lebih aktif daripada gurunya. Kalian harus menjadi pusat pembelajaran ya. Paham? Untuk kelompok 3 yang maju. Kelompok 1, kelompok 2. Siapkan masukan, siapkan kritikan, siapkan tambahan untuk kelompok 3 ya. Bapak maunya diskusi aktif. Paham? Silakan. Kelompok 3. Pahami, dengar baik-baik ya. Siapa yang moderator? Mei. Semoga siapa? 5. Yang lain catat pertanyaan kalau teman-teman ada memberikan masukan atau pertanyaan ya. Silakan. Kalian harus lebih baik karena 2 kelompok sudah maju. Silakan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ibu Andari. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan presentasi kelompok kami. Astaga, harus bisa. Nah, perhatikan Bapak. Lutek nih, perhatikan Bapak. Yang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan di kelompok 3. Nama saya Menteri Wulandari. Sebelah kiri saya Iman Safira. Sebelahnya lagi ada Safira. Sebelahnya lagi ada Jessica. Pada kesempatan ini kami akan menampilkan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang permasalahan narkoba. Perhatikan baik-baik ya teman-teman. Coba, terus ya. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Menteri Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang narkoba. Di sebelah saya ada Penggala Iman Safira dan Jessica Kesia. Waktu dan tempat kami silakan bertanya Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira. Di sini saya ingin menjelaskan tentang permasalahan narkoba yang terjadi di kalangan pemuda. Narkoba adalah kasus yang banyak terjadi di kalangan pemuda. Narkoba merupakan sejenis obat terlarang yang dapat membawa dampak buruk bagi orang yang mengkonsumsinya, apalagi setelah kejadian. Lalu narkoba dapat terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, pengaruh sosial, atau salah dalam memilih teman bergaul.
Gini, moderator, ini dipahami baik-baik ya anak-anak ya. Gimana pola diskusi yang baik kalian itu dalam itu semua. Baiklah, sebutkan nama yang bertanya, dia dari kelompok berapa? Silakan saudara Zaki. Jadi, sebutkan dia dari kelompok berapa, yang lain catat pertanyaannya. Jadi dia tanya, saudara Zaki dari kelompok berapa? Itu. Fungsinya moderator itu mengatur jaraknya di diskusi. Kalian belajar untuk jadi public speaker di jalan umum. Silakan. Silakan kepada saudara Jati kami silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Perkenalkan, nama saya Jati dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, siapa orang pertama yang menemukan obat-obatan seperti narkoba dan apa saja jenis obatan yang termasuk dalam narkoba? Sekian. Catat dulu pertanyaannya. Kalau belum bisa jawab, ya jawab. Yang lain sudah tahu cari jawaban apa yang ditanyakan oleh Zaki tadi ya. Silakan aktifkan paspor kalian. Kaki kalian cari. Belum, naturalnya harus cepat tangkap ya. Itu taman bertanya dicatat, didengar lalu dicatat. Fokus. Yang lain juga dicatat pertanyaan-pertanyaannya. Setelah mencari jawaban. Silakan moderator, mau jawab apa mau pending dulu? Kalau mau pending, tampil dulu pertanyaan dari kelompok yang lain lagi. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Silakan Farida dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farida, saya perwakilan dari kelompok 2 yang bertanya apakah permasalahan narkoba hanya terjadi pada kalangan pemuda? Pada usia berapakah permasalahan yang terjadi? Bapak ulang ya tanya, apakah permasalahan narkoba itu hanya terjadi pada kalangan pemuda? Dan pada usia berapakah permasalahan itu terjadi? Diingat di dalam buku kalian lalu dicatat. Yang lain juga seperti itu, belajar ya. Belajar untuk belajar mencatat menulis dengan baik dan benar. Yaitu hal yang baik. Yang punya HP silakan dibantu untuk mencari jawaban dari tangan Zaki tadi. Aktifkan HP datanya, cari satu jawaban, ketik lagi HP datanya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Jawab dulu. Silakan moderator, mana yang sudah dapat jawaban silakan jawab. Yang belum bisa kamu jawab, tidak bisa kamu jawab, saya silakan saudara semua. Yang menjawab pemenggalah ya, untuk moderator. Tidak, Silakan.
Jawab dulu yang bisa dijawab. Jangan jawab. Lo moderator. Moderator sekarang jawab. Berapa sampai? Siapa yang mau jawab? Itu Pak. Kalau ya nggak boleh. Yang penting bukan moderator yang jawab. Moderator cuma menyampaikan. Baiklah, pertanyaan dari saudara Zaki harus dijawab oleh saudari Nur Sakira. Pertanyaan dari saudari Nur Lazita akan dijawab oleh saudari Jelika. Karena dalam kelompok itu tidak ada yang pasif, semuanya aktif untuk menjawab. Main, tapi main. Tidak ada yang betul main. Silakan moderator. Baiklah, pertanyaan dari Nurhaliza akan dijawab oleh Mas Sakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menjawab pertanyaan dari Nurhaliza. Apakah permasalahan itu yang terjadi di kalangan pemuda dan usia berapa permasalahan itu terjadi? Jawabannya tidak. Narkoba itu bisa dikonsumsi oleh semua orang, bukan hanya pemuda, bisa orang yang lanjut usia, dan usianya dari mulai usia 12 tahun tidak ada batasnya, Pak. Apa? Tidak ada batasnya. Menurut Anda betul sekali ya? Ya, terima kasih. Moderator. Kita moderator caranya kalau kita jawab gimana kalau dari Nurhaliza bisa dipahami? Gimana? Mudah-mudahan apakah bisa dipahami? Jadi, ini kan saya tadi bertanya apakah permasalahan narkoba yang terjadi pada kalangan pemuda. Jadi memang sudah dijawab, tapi bagaimana menentukan? Tadi dijelaskan bahwa tidak terbatas usia. Apakah anak-anak juga atau yang sudah bisa mengkonsumsi? Bukan. Karena tadi cuma di bawah katanya 12 tahun dan dia tidak ada batas bila lanjut usia. Apakah bisa juga anak yang di bawah 12 tahun yang mana? Yang di bawah. Moderator. Boleh menjawab lagi. Baiklah Nurhaliza atau dari Nurhaliza jawab. Tanyanya akan dijawab kembali oleh Mereka juga pertanyaan Anda akan dijawab kembali oleh Mas Sakira. pada saudari Mas Sakira dipersilakan. Usahakan oleh saudara-saudarinya. Belajar bagaimana yang baik dan benar. Gini, cara yang jauh lebih benar menurut kelompok kami. Menurut kelompok kami, permasalahan narkoba yang terjadi mulai dari usia 12 tahun sampai tidak ada batasnya. Terima kasih. Itu bukan urusanmu nanya sama nanya, itu moderator. Terima kasih, itu aja. Moderator yang nanya
lain. Kalau jadi Kak Kesha. Ya. Silakan Jelika jawab. Harus aktif. Tanya dari kita itu, mungkinkah usia di bawah 12 tahun itu mengkonsumsi narkoba? Ya atau iya atau tidak? Kalau iya kenapa? Kalau tidak iya kenapa? Sudah aktifin aja. Kalau iya kenapa? Kalau tidak iya kenapa? Silakan dijawab. Tidak. Tidak ada diskusi dalam diskusi. Kita kalau berbicara perhatikan sama tanyanya jawabannya. Nanti kalian berkomen atas tujuan dari moderator. Moderator hal ini harus tegas. Ya. Kalau tanyanya kita berdua, kalau ada teman yang berbicara itu, moderator mengatur jalannya di situ. Paham ya moderator ya? Yang lain. Dan teman-teman tanyanya kita terus ada diskusi lagi ya. Hari ini kalian belajar untuk menjadi pendengar pembicara yang baik. Ya. Apakah kita sudah bisa memahami jawaban dari Kak Kesha? Ada lagi pertanyaan dari Zaki tadi? Jawab. Jangan menjawab pertanyaan dari Zaki. Yang belum bicara Safira. Tapi Safira yang jawab. Silakan moderator. Tegas. Moderator harus tegas. Polisi ingetan. Iya, dia bisa dengan kata lain, terus bapak yang jawab bisa. Bisa. Silakan. Jawab mana yang kalian bisa jawab. Baiklah, karena pertanyaan dari tidak bisa kami jawab, kami akan ke kelompok. Kita persilakan ke kelompok satu. Ini moderator, tanya diulang dulu. Apa tanyanya dalam masalah tadi apa? Terus dua pertanyaan tadi. Nah, mungkin kalian dua-duanya nggak bisa jawab. Jawab pasti satunya bisa jawab. Coba kan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, siapa orang yang pertama menemukan obat-obatan terlarang dan apa saja yang termasuk dalam obat-obatan terlarang? Siapa orangnya dan apa saja apa yang melarang? Banyak obat terlarang. Silakan yang lain, ada yang ingin jawab? Ini moderator, perhatikan. Baiklah, kami persilahkan untuk silakan menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Apakah jawaban tersebut bisa dilakukan? Bisa, nggak moderator Pak Hafi tadi. Memang saja terlalu moderator, mau Pak. Baiklah, pertanyaan dari Zaki akan dijawab oleh Al-Mizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena saya di sini akan mencoba untuk membantu Bapak Ida yang menjawab pertanyaan dari Zaki. Menurut Bapak saya, orang yang pertama kali menemukan obat-obatan terlarang
Nah, perhatikan dulu. Dari beberapa pertanyaan tadi, apakah ada yang belum terjawab? Sudah dipahami semua? Apa yang disampaikan oleh ada lagi? Tadi ada 3 permasalahan ya anak-anak. Ada tawuran, ada pergaulan bebas, ada narkoba. Pertanyaan yang tadi dari temanku tadi, siapa orang pertama kali menemukan narkoba dan apa jenis-jenisnya? Kalau orangnya itu, kalau kalian buka internet, tadi sudah buka internet, kalau kalian cek cepat, jawabannya ketemu. Jadi itu benar-benar sudah tahu ya jawab. Siapa yang lagi? Ulang. Nama orangnya? Nagai. Dulu ya. Nagai. Nagayo. Orang Jepang. Seperti ini tulisannya. Nagayoshi. Seperti ini. Nah. Oh, Nagayoshi. Nagai. Oh, I. Ini baru I. Nagayoshi. Jenis-jenisnya yang disebutkan tadi ada ganja, ekstasi, heroin. Bapak tambahkan ada sabu-sabu, ya, sabu-sabu, ada metamfetamin. Apa lagi? Bisa ditambahkan kan? Di sini narkoba. Ada putau, ya, yang disuntik itu. Ada putau. Yang bisa itu ada ganja, ada sabu. Kan kalian tahu 3 permasalahan yang sering terjadi di remaja, ada narkoba, pergaulan bebas, dan tawuran. Kalian sudah membahas diskusi bagaimana mengatasinya. Bapak harap apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian bicarakan tadi, kalian terapkan dalam hidup sehari-hari. Bagaimana cara mengatasi solusi tersebut, terutama bagi orang pelajar. Siapa yang ingin menyimpulkan bagaimana solusi yang harus dilakukan seorang pelajar dalam mengatasi 3 permasalahan tersebut secara sekaligus? Siapa yang ingin menyampaikan? Coba Zaki. Kurangi bersama dengan orang yang kurangi bersama dengan orang yang buruk. Terus apa lagi? Ketika Ada lagi? Ada 2 yang perlu sampai. Tapi kita belum tadi. Ada yang namakan. Tadi ada 2. Yang pertama mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, Allah Taala, sebagai yang muslim, Tuhan yang maha esa, sebagai yang muslim, agama yang lain. Yang kedua, bergaul dengan orang yang baik atau hindari pergaulan orang yang buruk. Ada yang namakan. Bagaimana solusi? Pakai orang pemuda. Tadi kan sudah kalian sebut pada saat tadi belajar dengan dia, terus disiplin, terus apa lagi? Mendengarkan nasihat orang tua dan guru. Itu dari diri kalian kan? Kalian
Nah, kalau dari masyarakat, dari keluarga, membina keluarga yang harmonis, jangan sampai ada yang broken home, ya kan? Biasanya pergaulan bebas itu adanya permasalahan ke. Terus dari segi pergaulan tadi yang saya bilang tadi sudah benar, bergaulan dengan orang-orang yang baik. Kalau kalian bergaul dengan orang yang baik, insya Allah tercium bau wangi, ya kan? Kalau bergaul dengan orang yang isi, insya Allah kalian akan matikan apinya atau bau isi yang dibakar. Paham ya? Jadi yang paling penting itu mendekatkan diri kepada yang memang pada yang rajin, giat, aktif, dan kegiatan masyarakat, berwayang, berbakti, ya kan? Orang yang bersama, peduli lingkungan. Jauh ini ada yang ingin tanyakan? Bapak ucapkan terima kasih pada yang sudah aktif. Namanya sudah Bapak catat di sini. Sudah aktif. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan pelajari baik-baik cara berdiskusi yang baik. Bagaimana pola kerja moderator, pengkalan, nukulan. Di dalam kelompok itu semuanya berbicara, tidak ada yang tinggi, ya. Dan berusaha untuk make a question, itu pertanyaan hot. Pertanyaan hot itu dimulai dari kata mengapa, bagaimana, apa. Kalau sebenarnya banyak pertanyaan yang muncul pada bikin pertanyaan hot. Bagaimana tawuran itu bisa terjadi pada kalangan pemuda? Kenapa tawuran itu bisa terjadi pada kalangan anak tua? Apakah dampak tawuran itu hanya dirasakan oleh para pelakunya? Bagaimana dengan korbannya? Bagaimana dengan masyarakat kita? Mengapa tidak permasalahan tersebut sering terjadi pada kalangan muda? Dan bagaimana cara mengatasinya? Bisa? Tidak ada yang tidak bisa. Intinya harus berani bertanya. Jangan takut salah. Takutlah tidak berbuat apa. Jadi hari kita hari ini tentang sumpah pemuda. Tadi di awal Bapak sudah bertanya apa itu makna sumpah pemuda. Sekarang mau pertanyaan lagi. Tapi ingat, apa makna sumpah pemuda? Arti dan makna sumpah pemuda. Siapa yang menjawab? Ini kalau bisa jawab, Bapak kasih nilai. Zaki, ada yang lain? Karena Zaki sudah duluan, silakan Zaki. Sudah ini mulai bisa. Jangan baca buku. Ingatkan apa yang dalam pikiranmu kamu sampaikan. Makna sumpah pemuda adalah janji pemuda yang diterapkan dalam sumpah dan sumpah pemuda adalah janji yang diterapkan oleh setiap pemuda. Oke, plus untuk tadi. Boleh, itu yang diingat, yang dibaca di Zaki tadi. Silakan, Mbak Liza. Silakan. Makna yang ada menurut saya makna yang terkandung di dalam sumpah pemuda yaitu adalah janji, setia, ikhlas, dan sumpah bersatu kita dalam membangun sebuah negara. Oke, plus untuk Mbak Liza. Ya, kalian belajar untuk mengingat. Sederhana tadi kata Bapak, sumpah pemuda tadi apa? Ikhlas, janji yang diucapkan oleh Sumpah Pemuda pada tahun 1928 atau tepatnya 28 Oktober
nomor 720. Apa janjinya? Janji setia kepada bangsa dan negara. Berbahasa satu, berbangsa satu, bertanah air satu. Itu janji. Ya. Terus apa lagi yang diingat tentang tadi? Misal Bapak itu kuis yang pertama, boleh kita jawab. Kuis yang kedua, Bapak tanya, nilai-nilai apa saja yang tergandung dalam Sumpah Pemuda? Siapa yang ingin jawab? Yang lain. Ada yang lain, jangan 4L. Tahu 4L? Lu lagi, dan lu lagi. Usaha yang lain, berbagi nilai. Nggak ada yang lain. Tadi Bapak singgung ada nilai persatuan. Ada cinta. Siapa yang mau jawab? Yang kamu tadi. Coba nulis lagi. Yang lain diikuti ya. Oke, plus untuk Radina. Baik anak-anak, itu ulasan materi kita hari ini. Kita refleksi materi hari ini. Menurut kalian, apa kelemahan dan kelebihan dari kita hari ini? Kita bicara dulu kelebihan pembelajaran hari ini. Silakan. Yang lain. Ada yang lain? Kelebihan kita belajar hari ini, proses belajar kita hari ini. Silakan Zaki. Kelebihannya ada beberapa siswa yang aktif. Siswa lebih aktif, ya. Terus apa lagi, Ki? Cukup. Keberanian mental saat belajar. Ya. Kemampuan rasa ingin, kemampuan bertanya meningkat, ya. Meningkat. Kita bicara kelebihan dulu. Coba anda lihat kelebihan itu sama. Apa? Memiliki pengetahuan yang menambah. Apa Nur? Meningkatkan kepercayaan diri. Dan melatih mental ada untuk selalu fokus dalam menjawab pertanyaan dan menjawab pertanyaan. Ada 4 nih kelebihannya. Ada yang mau ditambahkan lagi? Cukup. Apakah berbeda waktu pembelajaran kita hari ini dengan hari-hari yang sebelumnya? Apa yang beda? Kayak yang kita tadi. Apa? Lebih aktif. Ada lagi? Mengungkapkan pendapat. Coba tadi. Kita menggunakan apa ini? Proyektor. Media pembelajaran yang menarik. Media. Terus apa kekurangannya? Apa kekurangannya? Menurut Tiara apa? Tiara? Kekurangan pelajaran kita hari ini. Kak, waktunya terlalu singkat. Bisa. Ya. Coba tadi apa? Kekurangannya ada jarak, jadi kalau diskusi antar kelompok ini terlambat. Oh iya, berarti jaraknya terbatas. Boleh. Terus, apa lagi kekurangan menurutnya?
Dari segi media sudah bagus kan? Dari segi bapak menyampaikan sudah bagus. Pak, bapak menyampaikan terlalu cepat nggak apa-apa. Silakan sedikit di bawah. Bisa. Ya nggak apa-apa. Namanya kan kalau refleksi kita bicara kelemahan atau kelebihan. Bisa. Pak, materinya terlalu luas. Pak, waktunya terlalu singkat. Apa lagi? Cepat. Ada? Menurut Kevin apa, Bin? Iya, kurang. Apa? Tiara lagi mau ngomong. Ya, nggak apa-apa ya. Jaraknya terbatas, jadi diskusinya kurang plong, kurang tebal. Apa lagi? Menurut Bima apa memang? Kurang lagi. Diskusinya kurang, pesertanya kurang aktif. Oh, pesertanya kurang aktif. Peserta diskusi kurang aktif. Apa lagi? Satu lagi. Jadi Kak, ada yang kurang nih. Boleh kalian ke platform pembelajarannya, ke gaya bapak menyampaikan, materi ngajarnya boleh. Apa lagi nak? Cukup? Apa? Terlalu sedikit pendapat. Diskusinya kurang berjalan dengan baik. Diskusinya kurang berjalan dengan baik. Sudah ya, Bu? Kalau sudah, materi selanjutnya kalian pelajari tentang di rumah komitmen kebangsaan ya. Materi kelima tentang komitmen kebangsaan, memperkuat komitmen kebangsaan di materinya. Terus kerjakan juga tugas di halaman 45 di buku paket kalian ya. Nanti bukunya dibagikan oleh wali kelasnya ya. Halaman 45. Ya. Sudah tercatat? Kalau sudah, silakan kedua kelasnya tutup pertemuan hari ini dengan doa. Tugas tadi sudah Bapak pastikan, pelajaran yang mau belajar